Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo nyanyi dulu yo. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, mata pelajarannya Bahasa Indonesia dengan judul Tokoh dalam Cerita. Perhatikan judul cerita atau film berikut. Adit Sopo Jarwo. Nah, yang bermain di dalamnya atau pemerannya siapa saja? Nah, yang sudah ada di judul itu ada Adit, Sopo, Jarwo, Denis, Pak Haji, Adel, Udin, dan masih banyak lagi. Doraemon yang memerankan siapa saja? Ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, Giant, dan lain-lain. Upin Ipin ada siapa saja? Ada Upin, Ipin, Kak Ros, Opa, Jerjit, Fizi, Ehsan, Mail, Susanti, Meme, wah masih banyak lagi. Avengers Endgame ada siapa saja? Ada Captain America, Iron Man, Thor, Black Hulk, Black Panther, ada juga Thor, Thanos, nah, dan masih banyak lagi. Semua pemeran yang berada dalam sebuah cerita, sebuah film, sebuah drama, itulah yang disebut dengan tokoh. Nah, jadi tokoh itu apa toh? Ayo kita cek. Tokoh, pemeran dalam sebuah cerita, drama, atau film. Jadi semua pemerannya itu disebut tokoh. Berdasarkan fungsi dalam cerita, tokoh itu ada 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Dan berdasarkan tingkat pentingnya peran tersebut dalam sebuah cerita, tokoh ada 2 jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh figuran. Nah, mari kita bahas jenis-jenis tokoh tersebut. Jenis tokoh yang pertama adalah tokoh protagonis. Ini adalah tokoh utama yang mendukung jalannya cerita. Ya, yang mendukung jalannya cerita. Semisal cerita tersebut tentang hal-hal yang baik,
maka tokoh utamanya pun juga mendukung hal-hal yang baik. Namun jika ceritanya tersebut tentang hal-hal yang jelek, maka tokoh utamanya pun juga mendukung hal-hal yang jelek sesuai dengan ceritanya. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada Adit. Nah, ini Adit ini sudah sesuai dengan perannya, yaitu mendukung jalannya cerita. Karena judulnya apa saja pasti Adit lah yang mendukung jalannya cerita tersebut. Ada lagi Malin Kundang. Judulnya adalah Malin Kundang Anak Durhaka. Jadi ini protagonisnya ini adalah Malin Kundangnya. Nah ya, karena Malin Kundang mendukung jalannya cerita tersebut. Ada Si Kancil. Nah, semisal judulnya Si Kancil dan Buaya. Nah, di situ protagonisnya adalah Si Kancil. Jadi protagonis ini adalah tokoh utama yang mendukung jalannya cerita. Jenis tokoh berikutnya adalah tokoh antagonis. Tokoh yang menentang jalannya cerita. Tokoh ini adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis. Jadi ini adalah lawan dari protagonis yang tadi. Contohnya, nah ada Bang Sopo dan Bang Jarwo. Ini selalu menentang idenya Adit sebagai tokoh protagonis. Jadi mereka berdua ini bisa disebut sebagai tokoh antagonis. Nah, sedangkan di Malin Kundang, karena tadi tokoh protagonisnya adalah Malin Kundang, berarti di sini yang menentang cerita tersebut adalah justru ibunya. Nah, ibunya di sinilah yang berperan sebagai tokoh antagonis. Sangat berbeda jauh ya dengan cerita Adit Sopo Jarwo. Kalau Adit Sopo Jarwo yang berperan sebagai tokoh antagonis adalah Bang Jarwo dan Bang Sopo yang terkenal usil. Nah, sedangkan di cerita Malin Kundang yang berperan sebagai antagonisnya adalah ibu dari Malin Kundang sendiri. Nah, karena ibu dari Malin Kundang sendiri adalah berperan sebagai penentang jalan cerita. Karena jalan ceritanya ini adalah tentang anak durhaka. Yang menentang anak durhaka ya ibunya itu sendiri. Jadi ibunya disebut sebagai tokoh antagonis. Ada lagi buaya. Dalam kisah Kancil dan Buaya, si buaya ini berperan sebagai tokoh antagonis. Jenis tokoh berikutnya ada tokoh tritagonis. Nah, tapi ada beberapa cerita memang tidak ada tokoh tritagonisnya, tapi ada juga cerita yang memasukkan tokoh tritagonis. Peran tokoh tritagonis ini sebagai apa toh? Sebagai penengah. Ya, sebagai tokoh yang menengahi konflik yang terjadi antara protagonis dan antagonis. Contohnya siapa? Nah, contohnya adalah Pak Haji. Lah ini adalah contoh tokoh tritagonis karena sering sekali menengahi konflik yang terjadi antara Denis dan Bang Jarwo Bang Sopo. Maka beliau ini patut disebut sebagai tokoh tritagonis. Jenis tokoh berikutnya adalah tokoh utama. Nah, tokoh ini disorot, ya, di syuting
dari awal cerita sampai akhir cerita. Jadi yang berperan utama, berperan paling penting dalam cerita tersebut. Tokoh yang berperan penting dalam membangun cerita. Contohnya siapa saja? Ada Adit, Bang Sopo dan Bang Jarwo, Malin Kundang dan ibunya, si Kancil, dan buaya tadi. Jadi rata-rata tokoh protagonis dan tokoh antagonis itu tergolong sebagai tokoh utama. Jenis tokoh yang lain adalah tokoh figuran. Nah, ini berbanding terbalik dengan tokoh utama tadi. Kalau tokoh utama tadi disorot dari awal sampai akhir, kalau tokoh figuran ini disorot beberapa kali saja. Nah, tokoh yang kurang disorot dalam sebuah cerita. Tokoh ini perannya adalah untuk membantu tokoh utama dalam membangun cerita. Contohnya siapa? Contohnya ada Adel di cerita Adit, Sopo, dan Jarwo. Ada Adel. Dan ada lagi Uncle Mutu. Nah, di cerita Upin Ipin, tokoh Uncle Mutu ini jarang muncul, tapi cukup membantu dalam membangun ceritanya. Itu yang dimaksud dengan tokoh figuran. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, yuk tugas kalian hari ini diperhatikan dan dikerjakan dengan baik. Masih ingat cerita ini? Nah, ini adalah cerita Upin Ipin yang berjudul Geng Pengembaraan Bermula. Tugas kalian hari ini adalah tontonlah film Upin Ipin tersebut yang berjudul Geng Pengembaraan Bermula. Kalian bisa menontonnya di YouTube atau mungkin nanti pas kalau di TV disiarkan boleh ditonton di situ, atau mungkin kalian sudah punya filmnya atau punya filenya, nah bisa kalian tonton langsung. Tugasnya kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Siapa saja yang termasuk tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis itu tidak cuma satu ya, tokoh protagonis itu bisa banyak. Tuliskan juga nama tokoh yang tergolong antagonis. Nomor 3, sebutkan tokoh yang termasuk tritagonis. Dan nomor 4, apa amanat yang bisa kita ambil dari film tersebut? Amanatnya apa? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Sampai jumpa semuanya.